Bapak Ibu guru yang lain, oh ternyata akun belajar.id bisa digunakan untuk ini, itu, dan yang lain. Dari Bapak Ibu guru silahkan tulis di kolom komentar dulu deh. Kita bisa sambil tunggu ya Coach. Nah, untuk menunggu, saya tunggu dulu deh sampai ada yang menuliskan nih, buat apa nih kira-kira. Udah ada nih Pak Klik yang menarik nih, katanya sini sepertinya sudah mulai menerapkan atau mau mulai menerapkan, tapi dia punya pertanyaan karena tadi Pak Klik bilang menyimpan datanya kan di cloud, punya username-nya gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah ragukan lagi secara keamanan gitu ya, jauh lebih aman malah. Lanjut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pastikan sekarang kita pede nih Bapak Ibu dengan fasilitas yang ada dan kita menyiapkan pembelajarannya dengan matang. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi Coach juga udah nanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar.id? Sebagian besar tadi sudah menjawab sudah. Ada yang belum ya Coach ya tadi ya? Ada nih, ada yang belum. Ada ya. Nah, Bapak Ibu yang belum, jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya akan sharekan bagaimana untuk mendapatkan akun belajar.id. Nah, nanti tahapan-tahapan untuk mendapatkan akun belajar.id saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian nih, bagaimana caranya. Nah, ini pada tentu bagaimana mendapatkan akun belajar.id itu adalah salah satunya karena diberikan dari Pusdatin, berarti mengambil data utamanya adalah dari Dapodik Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, pasti itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akun belajar.id dan Bapak Ibu siap untuk mengaktifkannya seperti itu. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu, ini clue-nya nih. Dari tadi bagiannya menjadi 3 nih Bapak Ibu. Tahapannya itu jadi 3. Pertama itu adalah buka PD data kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa screenshot nih, kalau misalnya untuk pakai YouTube ya, Bapak Ibu bisa screenshot di sini. Pakai HP-nya screenshot, nanti Bapak Ibu akan lihat tahapannya. Yang pertama buka pddata.kemdikbud.go.id. Terus Bapak Ibu klik unduh akun di sebelah kanan dan pilih akun yang dibutuhkan peserta didik atau PTK atau admin. Nah, setelah itu bagikan username yang didapat kepada rekan-rekan, guru, siswa, dan yang lain. Mungkin apakah saya perlu untuk ini Coach, untuk simulasikan Coach, ini Coach? Oh, Pak Klik ada aksesnya nih. Ada operatornya. Ada. Boleh nih Pak, bakal lebih seru lagi nih. Oke. Nah, ini ada yang bilang belum dapat nih, gitu. Nah, ini gimana gini Bapak Ibu ya, ketika buka itu biasanya gini, PD. data Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini yang bisa buka siapa Pak? Yang bisa buka itu adalah operator sekolah Bapak Ibu. Nah, yang bisa buka di sini adalah operator sekolah. Sebenarnya tidak harus operator ya Coach ya, tapi misalnya dari operator, misalnya operator sangat sibuk nih, sangat sibuk sekali gitu ya, sangat sibuk sekali gitu. Nanti Bapak Ibu bisa membantu operator, caranya minta akun PD datanya. Terus Bapak Ibu buka di sini pddata.kemdikbud.go.id, kemudian pilih login. Oh, login dulu. Nah, jadi di login di sini itu akan ada username dan password. Bapak Ibu minta username-nya dan password, coba isikan. Pastikan benar ya Coach ya, kalau nggak benar mau diisi 100 kali juga nggak bisa masuk di sini ya. Ini dapat dari mana Pak username sama passwordnya? Username passwordnya biasanya dari dinas sudah diberikan. Biasanya operator itu yang punya alurnya, pasti dia mendapatkan di sini ya. Operator yang biasanya mendapatkan. Nah, kalau sudah saya akan tampilkan yang sudah nih, yang sudah masuk. Baik. Siap Pak. Nah, yang sudah masuk seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya. Baik. Terus nggak usah buka yang kiri, langsung aja ke paling kanan. Unduh akun. Ya. Oke, baik. Jadi di unduh akun di sini Bapak Ibu tentu perlu menunggu yang dibutuhkan yang mana nih Bapak Ibu? Apakah peserta didik, ataukah PTK, ataukah admin? Cukup Bapak Ibu download saja. Bisa pilih ya. Udah langsung download Coach. Tapi tidak akan saya buka ya Bapak Ibu karena ini khusus ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini khusus untuk rahasia, dari rahasianya dari akun PTK-nya. Jadi ini caranya seperti itu saja. Cukup unduh akun, terus pilih peserta didik, klik saja. Otomatis sudah mendownload. Seperti itu Coach. Mudah nggak Bapak Ibu? Wah, mudah sekali ya. Selama memang kita udah punya akses ke operator Dapodik, tinggal download aja langsung. Waduh.
Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang belum ini hubungi operator. Kalau misalnya operator sibuk, kasih tahu ini mudah kok. Langkahnya singkat kok. Kalau misalnya nggak lengkap, apa yang harus dilakukan? Silahkan Pak Klik. benar sekali Bapak Ibu, kadang itu ada akun yang hanya ada emailnya tapi passwordnya kosong. Nah, yang dilakukan kita adalah melakukan pengaduan dengan mengambil tiket di ult.kemdikbud. ult.kemdikbud ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita masuk ke ult.kemdikbud. Nah, .kemdikbud.go.id. Jadi di sini adalah layanan informasi yang Bapak Ibu bisa mengadukan apa yang ditemukan nih, temuan yang ada di sekolah seperti apa, bisa lapor, bisa pengaduan lewat email, bisa dicoba Bapak Ibu. Karena saya yakin di sini adalah antrinya banyak nih, karena kita dengar tadi aja berapa juta tuh, 30 juta ya Bos ya untuk akunnya. Juta loh. Wow. Nah, makanya di situ Bapak Ibu akan tentunya yang melakukan pengaduan itu mungkin tidak hanya satu, jadi banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengadukan, setelah mengadukan nanti di PD datanya dipantau secara berkala sudah masuk atau belum, di-download kembali. Nah, seperti itu Bos langkahnya kalau misalnya ada yang tidak lengkap seperti itu. Itu untuk akun belajar.id. Baik, terima kasih Pak. Lanjutkan Pak. Lanjut ya. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah dapat bagaimana? Dikantongi kan? Enggak, Bapak Ibu nggak mungkin dikantongi aja atau buat koleksi di print gitu ya. Tentu tidak Bapak Ibu. Tentu harus kita manfaatkan. Cara manfaatkannya itu tentu kita harus mengaktifasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Aktivasi. Bapak Ibu sudah aktif belum nih? Perlu ditulis di kolom komentar nih Coach nih. Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id atau belum nih? Nah, udah belum? Udah download, mungkin banyak yang udah download, Pak, tapi mungkin belum dibuka ya, belum diaktifkan. Ya. Nah, gimana cara mengaktifkannya nih kalau udah berhasil download? Oke, jadi kalau sudah berhasil download, kita membutuhkan untuk aktivasi, caranya mudah Bapak Ibu. Ada 3 bagian lagi. Waduh, 3 bagian lagi ya. Yang pertama tentu kita buka Gmail saja Bapak Ibu. Kita buka Gmail. Gmail seperti login akun. Kalau sebenarnya paling mudah itu akun membuka Gmailnya ada di tabnya yang incognito, yang tab samaran Bapak Ibu. Iya. Jadi membukanya lebih mudah, untuk mengaktifkannya adalah di tab samaran. Karena di situ tidak ada akun yang sudah login gitu. Kadang Bapak Ibu membukanya di Chrome yang biasa, tab yang biasa itu sudah login email kita. Jadi harus ke tambahkan akun dan yang lain itu ada tahapan yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan tab samaran atau itu langsung masuk ke laman yang seperti ini Bapak Ibu. Terus kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik tombol accept nih. Klik tombol accept di situ dan setelah itu ganti passwordnya. Ganti passwordnya dengan password baru. Tentunya passwordnya itu diharapkan ada 1 huruf kapital, ada hurufnya, ada angkanya. Agar di situ adalah keamanan itu mulai dari kita Bapak Ibu. Kalau kitanya sudah aman, tentu cloud-nya dan layanan fasilitas yang lain itu aman Bapak Ibu. Seperti itu ya Coach ya. Jadi itu adalah cara untuk aktivasinya. Namun Bapak Ibu untuk di sini misalnya nih Bapak Ibu, saya mau mempraktekkan, tentu kebetulan di sekolah saya untuk siswa-siswanya itu sudah mengaktifkan. Jadi belum ada akun yang tidak aktif untuk mendemokannya nih Bapak Ibu. Semuanya di situ sudah aktif sehingga untuk masuknya adalah masuk langsung menggunakan password. Seperti itu. Permasalahannya yang kadang ditemukan nih Coach, yang chat ke saya nih. Beberapa guru yang chat ke saya tuh begini Coach. Guru sudah melakukan aktivasi. Namun lupa. Terus guru ini menuliskan passwordnya masih password yang dari Excel. Yang dibagikan dari sheet yang dibagikan dari sheet yang dibagikan, dia masih pakai yang gambar dolar terus angka-angka gitu kan. Padahal sebenarnya sudah diganti dan lupa passwordnya. Itu yang jadi masalah misalnya. Terus apa yang dilakukan Bapak Ibu di situ? Tentunya Bapak Ibu harus reset password. Siapa yang bisa reset password? Yang bisa reset password itu adalah admin sekolah. Siapa Pak admin sekolah itu? Admin sekolah itu biasanya ada di kepala sekolah atau admin operatornya. Salah satunya. Yang di situ
Ekstensi emailnya adalah @admin gitu. Bukan kalau saya kan misalnya itu kan @guru.smp.belajar.id. Kalau admin @admin SMP ya, .belajar.id. Jadi ada adminnya, itu yang admin Bapak Ibu yang bisa reset password. Beda kalau misalnya akun pribadi kan kita reset sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang ini akun belajar.id minta bantuan ke admin untuk reset password. Tentunya Bapak Ibu untuk mendapatkan cara untuk reset password nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Di YouTube cari saja. Dari Revo Indonesia itu sudah ada ya Bapak Ibu. Di Revo itu sudah ada cara reset passwordnya. Jadi kunjungi juga YouTube-nya Revo Indonesia. Di situ ada cara reset password. Seperti itu ya Coach ya di Revo Indonesia tuh. Wah, menarik sekali. Terima kasih nih Pak Klik. Jadi boleh tulis nggak di chat? Saya yakin pasti apa yang dia bilang tadi Pak Klik itu banyak yang merasakan. Cuma belum pada ngaku nih. Siapa? Nggak usah guru Pak Klik. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, terjadi pasti. Siswa itu pasti lupa password udah dikasih tahu nih ya. Jadi boleh nggak tulis di chat? Siapa yang siswa atau guru yang pernah lupa password di sekolahnya? Apalagi password akun belajar. Nah, itu boleh tulis di chat Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kalau ada guru dan siswa yang lupa password, tadi berarti lapor ke siapa Pak Klik? Kalau lupa lapor ke admin sekolah. Admin sekolah. Yaitu kepala sekolah dan operator. Atau misalnya admin operator. Nah, iya. Jadi jangan lupa. Nah, ini kebetulan Revo ini pas banget tim chatnya kita udah sigap seperti yang Pak Klik tadi sampaikan. Kita sudah buatkan link buat Bapak Ibu yang sudah tampil di layar ini. Bapak Ibu mungkin nanti operatornya nanya gimana cara reset passwordnya, atau kepala sekolah mungkin nggak tahu gimana caranya, langsung kunjungi ke bit.ly/resetpasswordbelajar.id. Ya, itu cepat sekali prosesnya, tidak makan waktu berjam-jam kok. Tinggal buka admin google.com ya. Mungkin Pak Klik bisa tunjukkan nggak? Pak Klik nggak punya aksesnya. Nggak punya akses admin saya Coach. Tapi tahapannya mudah kok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa simak dari tutorialnya di Revo itu, nggak sampai 5 menit deh, nggak sampai 5 menit, pasti langsung reset passwordnya untuk akun belajar.id. Percaya deh Coach, percaya guru-guru di sini kan hebat-hebat nih. Percaya walaupun lupa, kadang minta ini dari admin, langsung bisa deh. Kita simak tutorialnya di situ. Aman deh, aman. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali nih Pak Klik. Katanya ada yang cerita seperti ini. Bagaimana kalau mereka sudah email tapi belum dapat nih? Nah, ini kan banyak guru atau siswa mungkin ya pada saat diunduh itu nggak ada akunnya nih Pak Klik. Terus sudah dihubungin tapi belum ada balasnya. Sepertinya ada hal yang harus dicek terlebih dahulu ya Pak Klik. Nomor 1 itu Dapodik ya, betul nggak nih? Betul sekali. Silahkan. Jadi muaranya adalah sekali lagi data satu Indonesia itu adalah Dapodik Bapak Ibu. Jadi benar di sekolah saya itu yang terdaftar di Dapodik tidak semuanya Bapak Ibu, tidak semua guru terdaftar di Dapodik. Sehingga hanya guru-guru tertentu yang sudah terdaftar saja yang mendapatkan akun. Namun untuk mendapatkan akun ini Bapak Ibu juga bisa melakukan surat pengajuan Bapak Ibu. Surat pengajuan. Jadi ada surat pengajuan yang dikirim tentunya ke ULT itu, admin ULT.kemdikbud. Jadi ada emailnya. Pengajuannya dengan surat pernyataan dari sekolah Bapak Ibu. Kalau pengajuan untuk itu bahwa menyatakan guru ini atau siswa ini itu adalah guru atau siswa yang benar-benar ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu browsing ya, ada itu beberapa contoh suratnya. Kebetulan saya belum mempunyai untuk suratnya, tapi pernah melihat di browsing, pernah ada yang share surat pengajuannya ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti itu Coach, supaya mendapatkan akun belajar.id. Ini saya juga mau sampaikan memang yang nomor 1 tetap kita harus pastikan guru kita atau siswa kita ada di data Dapodik. Itu nomor 1 ya, karena memang datanya itu harus bersumber dari sana, cuma 1 aja itu. Nah, untuk yang tadi, untuk pengajuan itu kita harus klarifikasi dulu nih Pak Klik, karena memang sedang dalam proses juga pembuatan SOP-nya juga untuk seperti apa. Untuk saat ini memang tahapnya masih dalam tahap menyesuaikan dengan data Dapodik. Seperti itu Pak. Jadi mungkin nomor 1 harus cek data Dapodiknya dulu. Ya Pak, karena memang semua sumbernya tadi yang Pak Klik bilang, sebenarnya kita punya data itu terintegrasi gitu harapannya. Gitu.
Dan itu yang harus jelas nih buat teman-teman ya untuk Baik. bisa ininya. Silahkan lanjutkan lagi Pak Klik. Baik, jadi Bapak Ibu sekali lagi datanya adalah data dari Dapodik dan silakan misalnya yang sudah terdaftar di Dapodik namun belum, itu Bapak Ibu bisa mengadukan ke ult.kemdikbud. Buat yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya, namun belum, ini sekali lagi itu adalah datanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Pasti Bapak Ibu kenapa sih harus mendapatkan akun belajar.id? Kenapa sih harus aktivasi akun belajar.id? Di situ menjadi beberapa pertanyaan ke Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya keuntungan yang dimiliki ketika ada akun belajar.id? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara ringkas saja ya Bapak Ibu. Secara di sini adalah akun pribadi kita biasanya penuh terus Bapak Ibu. Jujur saya punya 3 akun pribadi Bapak Ibu. Dan di situ penuh semua. Nah, sekarang saya mau mendapatkan akun belajar.id bebas. Hampir semua datanya saya simpan di cloud dan aman dan belum penuh-penuh Bapak Ibu. Oh, mungkin belum penuh-penuh. Jujur, ini saya mau membuktikan berapa tera nih, wah. Saya nggak udah 1 tera aja nggak nguploadnya nggak selesai Bapak Ibu. Jadi saya yakin ini tanpa batas dan aman Bapak Ibu untuk drive-nya di sini. Itu adalah keuntungannya ketika kita memiliki akun belajar.id. Masih ada lagi Bapak Ibu. Fitur Google Meet Bapak Ibu. Google Meet menggunakan akun Google Workspace for Education. Di situ ada fiturnya adalah angkat tangan dan paling penting adalah merekam rapat. Dalam merekam rapat ini Coach, itu biasanya kalau kadang kan lupa ya, kadang misalnya ada beberapa anak yang belum masuk, kadang tuh permasalahannya gini Coach. Kalau di sekolah tuh kita sudah jadwalkan jam 8, ada anak-anak yang rajin nih masuk jam 8. Nah, terus setelah itu kita tunggu nih 5 menit atau 10 menit. Tahu-tahu yang lain masuk, yang udah awal hilang nih Coach. Jadi kadang tuh nggak 100% ada di room di situ di meet-nya, sehingga kita perlu yang namanya adalah rekam di sini, rekam rapatnya, rekam meet-nya. Dan rekam meet-nya itu langsung tersimpan di drive. Dan tidak usah khawatir rekamannya sebanyak apapun rekamannya tidak akan penuh di drive kita Bapak Ibu. Jadi aman ini menggunakan Google Meet, dan silakan Bapak Ibu menggunakan Google Meet dengan anak-anak, rekam dan bagikan kembali hasil rekamannya ke anak-anak seperti itu Coach. Enak banget nih Coach nih. Waduh. Fiturnya menggunakan Google Meet. Siap. Ada lagi. Ada lagi nih. Di Google Classroom itu ada fitur langsung nih. Kalau yang menggunakan akun pribadi itu nggak ada link meet-nya. Oh gitu. Nggak ada Coach, nggak ada link meet-nya. Tapi kalau pakai Google Workspace ada langsung. Jadi misalnya mau anak-anak kita diskusi ya di Synchronous ini, di Synchronous pukul 8 misalnya, langsung aja klik Coach. Oh langsung aja ya, cepet banget, gampang ya, nggak pakai ribet ngapalin link ya Pak ya. Atau jadi langsung aja klik di situ, anak-anak silahkan klik linknya, udah aman Coach, nggak usah buat room dan yang lain itu nggak usah Coach. Untuk tertentu kita misalnya dengan kelas kita langsung aja pakai yang ada di situ, aman tuh, udah terselesaikan. Kita mau video call di classroom-nya seperti itu. Nah, satu lagi nih, kapasitas Google Classroom. Nah, kapasitas Google Classroom untuk akun pribadi itu maksimal 20 guru, siswanya 250. Akun Google Workspace for Education itu bisa 20 guru, 1000 siswa. Waktu pengibasan, Coach mau cerita nih saya ini Coach. Waktu pengibasan pesertanya sekitar 1.500 Coach yang daftar. Oh, masih muat ya kelasnya ya. Itu yang masuk kalau nggak salah yang masuk itu 1.100 Coach. Itu dari 34 provinsi di Indonesia dan satu dari sekolah luar negeri di Jeddah. Waktu itu pengibasan saya itu saya buka linknya yang daftar 34 provinsi dan itu saya kaget. Luar biasa. Baru 2 hari linknya udah 1.500 nih. Langsung viral ya Pak ya. Apakah ini classroom-nya akan muat dengan 1.000? Apakah saya harus buat 2 kelas? Ternyata muat Bapak Ibu. Dan saya buktikan sendiri di situ. Keren nggak Mas itu? Keren banget ya. Luar biasa. Benar-benar di sini Bapak Ibu sekalian itu classroom-nya menggunakan belajar.id itu keren banget Bapak Ibu. Nah, ada lagi di penugasannya. Jadi akun Google Workspace for Education itu ada import nilai nih yang sangat manfaat. Import nilai secara otomatis. Nah, kalau misalnya menggunakan Chromebook ada mode terkunci, anak-anak nggak bisa buka tab-tab lain. Dan
ada cek originalitas di sini. Wah. Nah itu enak banget tuh Bapak Ibu ketika Lengkap menggunakan ya. Classroom. Nah itu, dan tentunya di sini ada dari Giggles Course ini teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Itu tentu sekali. Saya melihat postingan dari rekan-rekan tuh macam-macam nih. Mereka tuh berkarya dengan Google belajar akun belajar.id ini macam-macam coach. Nah saya mau ini nih mau share kepada guru-guru siapa tahu ada yang terinspirasi ya coach ya. Iya. Gimana nih Pak? Dengan fitur yang ada di saya menggunakan Google Slide, saya itu membuat infografis yang di dalamnya ada videonya coach. What? Video? Seperti ini. Waduh. Ih kok keren banget Pak Klik. Apaan ini Pak? Jadi ini adalah infografis dalam satu bab atau satu KD yang saya rangkum menjadi satu tampilan. Anak-anak sekarang tuh pengennya yang tampilannya eye-catching, jelas ya. Kalau anak-anak sekarang tuh mereka tampilannya warna-warni, keren-keren deh. Kita nggak boleh kalah keren Bapak Ibu. Terus mereka suka yang singkat, padat, jelas. Oh wow. Singkat, padat, jelas. Ketika dengan satu seperti ini, anak-anak bisa belajar apa itu objek pengamatan IPA. Ada IPA adalah ini, anak-anak bisa simak pengantar pembelajarannya. Halo sahabat, jumpa bersama Mr. Klik dan kita belajar materi SMP. Di sini sudah ada dan ada videonya yang ini merupakan karya saya juga coach. Ini di Bapak Ibu bisa kunjungi nih guru IPA nih di channel mana, saya Pak? di Mr. Klik. Kita bisa play videonya. Digedein Pak, digedein. Ini ya. Jadi ini bisa dibesarkan kalau sudah Wah. Nah seperti ini. Asik banget. Langsung link ke YouTube-nya. Keren nggak coach nih? Wah, keren Pak. Boleh diklik hide dulu Pak, hide itu yang bawahnya. Hide keren ya? Iya. Nah seperti ini. Nah, keren banget nih Pak. Oh jadi bisa menampilkan video pembelajaran ya Pak ya? Benar. Waduh. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Waduh. Misalnya kita mau menonton yang lain gitu ya. Ini kita bisa juga simak di video yang lain. Ada juga coach. Jadi semuanya bisa disimak penjelasannya. Untuk lebih jelas, lihat videonya di sini. Kita akan lihat nih. Ini terlalu kecil nih. Jadi kita akan lihat dari sini. Nah, klik 2 kali aja kalau misalnya. Dia akan langsung ke YouTube-nya. Seperti itu. Jadi ini salah satu pemanfaatan Google Slide. Mungkin nanti di webinar-webinar yang lain ya coach ya, sudah ada jatahnya untuk Google Slide ya. Betul, tapi nggak apa-apa nih Pak Klik menunjukkan ya. udah kayak kasih ini mungkin trailer. Mencoba untuk berbagi aja. Siapa tahu Bapak Ibu muncul karya baru kan sama-sama IPA saya bisa sama-sama saling memanfaatkan ya coach ya. Iya nih Pak Klik di kalangan guru-guru yang kita sebut mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Dan Bapak Ibu udah lihat contoh hidup dari Pak Klik ya. Bapak Ibu bisa belajar sama-sama bagaimana cara dari awal, belajar dari dasar, dari mulai mengenal akun pembelajaran, dari mengajar dengan akun pembelajaran, dan bagaimana kita bertransformasi pengajaran dengan akun pembelajaran. Dan sudah lengkap dengan uji kompetensi dasar supaya Bapak Ibu bisa mengukur ya bagaimana pemanfaatannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mendaftar dan belajar, Bapak Ibu tadi juga ada yang nanya nih Pak di chat, gimana daftar hadir dan bagaimana caranya? Saya akan kasih tahu nih caranya untuk Bapak Ibu dapetin sertifikat partisipasi. Caranya gampang. Bapak Ibu ini memang harus belajar benar-benar. Untuk Bapak Ibu bisa dapetin satu sertifikat partisipasi mengajar di mana saja, Bapak Ibu harus ikuti beberapa tips yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu harus masuk ke bit.ly/mengajar di mana saja. Ya, nanti masuk di situ. Yang kedua, Bapak Ibu harus kerjakan uji kompetensi di situ. Ya, baca, pelajari, kerjakan. Supaya betul-betul Bapak Ibu guru ini belajar ya Pak Klik dan caranya seperti apa. Ya, dan pastikan Bapak Ibu dapat nilai 80. Kalau gagal gimana Pak? Kalau dapat 80, coba lagi. Ya, coba diisi 2 link ini. Ya, kalau nanti udah isi uji kompetensi, besok-besok udah nggak usah isi lagi. Cukup sekali uji kompetensinya. Yang perlu di sini yang ini nih, daftar hadir. Jadi harus tiap webinar diisi terus. Ya.
Dan Bapak Ibu kan selalu ingat dan belajar terus selama 32 jam ke depan ini nih ya, Pak Klik, supaya mereka bisa sama-sama belajar ya. Keren banget ya. Jadi 32 pertemuan ya Coach ya? Betul, harus 32 kali ikutnya.